Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada segenap calon ulama, pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bogor yang atau angkatan yang ke-15, yang semua semoga senantiasa ada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini, meskipun kelihatan sudah loyo enggak loyo ya? Enggak, alhamdulillah. Semangat ya, harus semangat. Alhamdulillah, hakikat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam majelis ilmi ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu ada di dalam ridho dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'i tabi'in, dan tentunya kepada kita sekalian yang senantiasa merindukan akan syafaat beliau di yaumal jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf agak terlambat. Memang ini Cisarua kembali menggila ya. Jadi macet, meskipun saya berangkat sekitar jam ya 6:30 lah. Biasanya sampai ke sini sekitar setengah jam biasanya kalau kecepatan agak lumayan tadi. Tapi karena macet, jadi ini sangat menyita waktu. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para calon daripada ulama-ulama ini. Saya senang pada saat ini ternyata para peserta kader ulama angkatan 15 baru masuk ke sini, suasananya sudah suasana yang sangat adem, dan wajah-wajahnya ini untuk para peserta laki-laki sudah mencerminkan wajah sufi, dan ya untuk yang akhwat itu sudah kelihatan wajahnya wajah sufiah. Untuk yang pria, wajah supinya memang suka ngopi ya. Untuk yang supiah ini sudah kelihatan wajahnya suka selfie sambil mandang wajah gitu ya, supiah ya. Jadi subhanallah ya, ini mudah-mudahan ya, sekali lagi pertemuan kita ini sebenarnya dalam kajian tasawuf ya, meskipun ini terus terang saja kalau bagi saya ini sangat berat sekali tasawuf ini, karena bukan sekedar mengajarkan, tapi tentunya ini harus dibarengi dengan pengamalan. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kajian tasawuf ini, meskipun waktunya sangat singkat ya, mungkin sekitar 3 kali pertemuan kalau nggak salah untuk tahun ini yang diberikan kepada saya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekilas alhamdulillah, saya sendiri ini adalah produk dari PKU angkatan 6 ya. Alhamdulillah. Jadi ini pendidikan kader ulama ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat terasa sekali dalam kehidupan bermasyarakat terutama.
Nah, karena itu saya berharap ini tolong diikuti kegiatan pendidikan kader ulama ini dengan semangat, dengan ikhlas, tentunya sabar, dan diiringi dengan doa agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bisa di ini infokusnya. Iya. Untuk kajian tasawuf, untuk kajian tasawuf ada 2 tahap. Untuk saat ini kita akan mengkaji pengantar ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan yang kedua nanti kita akan langsung mengkaji kitab. Ya, karena memang target PKU untuk angkatan 15 ini agak ditekankan kepada turos. Jadi kitab-kitab karya ulama. Nah, untuk kajian tasawuf ini kita akan mencoba nanti mengkaji kitab Minhajul Abidin. Ya, kalau yang dulu-dulu angkatannya saya mengambil kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, tapi untuk saat ini kita mencoba kitab Minhajul Abidin. Karena itu mudah-mudahan nanti rekan-rekan sekalian, jadi untuk pertemuan berikutnya tolong disiapkan kitab Minhajul Abidin, baik yang sifatnya matan atau syukur-syukur yang punya syarahnya, yaitu kitab Sirajul Talibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Jampis Al-Kediri. Nanti tolong disiapkan. Ya, kita baca nanti beberapa alinea, dan ini bukan untuk sampai hatam, kayaknya nggak sulit, nggak mudah untuk sampai hatam dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun demikian di dalam ilmu tasawuf ini ada istilah barokah. Ya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara sekalian, ilmu tasawuf ini dalam ranah ulama itu termasuk salah satu ilmu yang hukumnya fardu ain. Ya, di samping ilmu tauhid, ilmu fikih, dan pelengkapnya adalah ilmu tasawuf. Itulah yang sering difahami oleh para ulama dalam hadis sahihnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, artinya diwajibkan atas setiap orang muslim. Jadi di situ ada ilmu yang hukumnya fardu ain. Nah, ulama memberikan penafsiran bahwa ilmu yang fardu ain itu adalah 3. 1 ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Nah, di sini di mana dasar ada pembagian ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dan ada ilmu tasawuf. Ternyata para ulama mengambil dari salah satu hadis yang sangat masyhur, yaitu hadisnya adalah hadis Jibril. Nah, ini ada sebuah kitab namanya Syarhu Hadis Jibril. Jadi bisa dilihat nanti kalau pengen lengkap, silahkan di situ bisa dicari. Oh, bisa dibuka nggak? Bisa. Ateng tadi udah. Belum nyambung. Itu ya. Tolong bisa diperbesar ya. Ya, kelihatan ya semuanya? Ya. Kelihatan yang di belakang? Nggak kelihatan? Hah?
Maaf, itunya apa? Tulisan itunya. Nah, agak ke oh, di situ. Nah, kelihatan tuh, jelas. Ya, kelihatannya? Ya, baik. Hadis yang saya maksud adalah matanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa jami'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Jadi hadis ini berasal dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar radhiyallahu an. Qal, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seorang laki-laki. Jadi ini ketika sahabat ya sedang duduk bersama Rasul. Nah, itu tiba-tiba. Jadi kalau idnya tuh id fujaiyah. Jadi menunjukkan makna kaget atau tiba-tiba. Jadi ini tidak diketahui asal muasalnya. Dalam cek Sunda mah ujug-ujug, tahu ujug-ujug. Ah, itu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab. Pakaiannya itu sangat putih, ya. Syadidu sawadish sya'ri, rambutnya sangat hitam. Wah, ini pakaiannya putih, rambutnya hitam. Ya, kemudian ya inilah ganteng gitu ya, ganteng kata. La yura alaihi atharus safar. Tak terlihat pada laki-laki itu atharus safar, bekas perjalanan. Jadi nggak kelihatan dia itu kayak capek atau berkeringat. Tidak terlihat orang itu habis perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada salah seorang dari kami yang mengenal dia. Nah, ini berarti baru dikenal orang tersebut. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai si laki-laki itu duduk ya mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Ini yang sangat menakjubkan lagi, si laki-laki itu menyandarkan rukbataihi, apa rukbataihi? Dua lututnya ala rukbataihi, pada dua lutut Nabi. Subhanallah, ini lututnya disandarkan kepada dua lutut Nabi. Nah, ini menjadi perhatian para sahabat. Lam cek urang mah mungkin sok akrab amat ila laki, ya. Sahabat sendiri nggak ada yang berani mendekati Nabi, ini sampai dua lututnya itu menyandar atau mendekati atau menempel ya dua lutut Nabi. Wa wadha'a kaffaihi
dan meletakkan kafaihi. Apa kafaihi? Dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas dua paha Nabi. Jadi masya Allah, dua tangan si laki-laki itu disimpan di dua paha Nabi, kayak begini, simpan gitu ya. Masya Allah. Ya, lanjut. Ya. Waqal, lalu berkata si laki-laki itu, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Ada. Nggak nyambung gitu. Tapi ininya listriknya ada ya ini? Ada. Nggak bisa. Ya, jadi intinya si laki-laki itu meminta kepada Nabi SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Nah, lalu Nabi menjawab, kata Nabi, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu beliau menjelaskan yang kita kenal adalah dengan rukun Islam. Nah, lalu setelah itu laki-laki itu bertanya lagi atau meminta lagi kepada beliau, ya Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang iman. Nah, Nabi menjawab, iman itu antu'mina billah, terus dijelaskan sampai yang kita kenal adalah rukun iman. Nah, kemudian yang ketiga, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, coba jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nah, beliau menjawab, ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka taroh wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihat kamu. Ya, itulah ihsan. Nah, kemudian terus ya, itu pertanyaan, dialog-dialog itu berlanjut sampai pada akhirnya si laki-laki itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nah, kata Rasul, ya yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Oh, jadi itu maklum tuh. Jadi kata laki-laki itu, ya kalau begitu, apa tanda-tanda kiamat? Nah, baru disitulah dijelaskan min asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, itu nanti bisa dilihat. Ini kebetulan ada masalah mungkin ya dalam itunya tuh. Oh iya, boleh. Oh gitu. Benar. Enak. Jadi ini nanti boleh di copy, setiap anggota PKU boleh itu dimiliki, nanti bisa dipelajari ya, dipelajari. Itu untuk beberapa, dari tahun berapa itu ya, untuk para anggota PKU itu ya. Nah, baik, sebelum kita menunggu, ada daftar PKU ada.
Daftar nama hadir ada nama hadir. Absen, ada absen. Oh, ada absen. Iya. Baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya ingin tahu dulu nih sambil menunggu ini. Ahmad Jalaluddin dari Pamijahan. Oh, alhamdulillah. Ade Aneng. Oh, dari Tanjung Sari. Ade Maulana. Oh, alhamdulillah. Aikal Lukman Hakim. Oh, alhamdulillah. Kemudian Ahmad Fadlu Ar-Rabbani. Oh, subhanallah ya. Ahmad Syahri Syarifuddin. Oh, izin. Alfian Badro Kamali. Oh, alhamdulillah. Amir Jamhari. Oh, alhamdulillah. Andes. Oh, alhamdulillah. Ya, ini langsung yang kita ingin tahu. Dari Cisarua ada Cisarua? Mana Cisarua? Oh, Cisarua. Ya. Cisaruanya di mana? Oh iya, siapa? Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istrinya itu alumni dari pondok pesantren saya. Ya. Jadi alhamdulillah pernah sorogan langsung ke saya ya. Oh, subhanallah. Baik, nanti kita lanjut lagi lah. Oh ya, enggak, makasih. Nah, jadi saudara sekalian, oh ya, enggak. Aduh, sayang nih ya, nggak bisa di dibuka di InFocus. Jadi nggak bisa melihat kitabnya langsung gitu ya. Nah, baik. Jadi hadis yang sudah kita baca tadi diistimbat oleh para ulama. Jadi kandungannya itu adalah yang pertama disunahkan berpenampilan baik, ya, baju yang pantas dan badan yang bersih ketika akan bertemu dengan orang-orang terhormat. Nah, itu istimbatnya, ya. Nah, jadi kalau kita mau ketemu dengan orang-orang terhormat, ya artinya harus berpakaian yang rapih. Ya, sama seperti ibu-ibu misalnya itu. Kalau bertemu dengan suami itu kan terhormat suami mestinya. Jadi entah pakai daster wae gitu, ya. Ini harus rapi gitu ya, rapi. Nah, kemudian yang kedua disunahkan bagi guru bersikap lemah lembut dan mendekati muridnya yang sedang bertanya agar merasa nyaman dan tidak ketakutan. Nah, ini kan nanti calon-calon ulama ya otomatis calon-calon guru. Jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi itu kan begitu dekat dengan murid itu. Kan yang namanya murid itu pengen dekat dengan guru. Nah, itu tidak dihardik oleh Nabi. Tidak, kayak itu. Nah, tidak. Tapi inilah sebagai contoh bahwa yang namanya guru itu harus dekat dengan murid. Sebab kalau tidak dekat dengan murid ya nanti akan jauh, ya, akan jauh dari hatinya itu jauh. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sudah tahu boleh bertanya supaya orang yang mendengarnya menjadi tahu. Jadi bukan ngetes, bukan. Ya, artinya boleh bertanya, meski kita udah tahu, bertanya agar jawabannya itu diketahui oleh orang lain yang belum tahu. Nah, itu berdasarkan hadis ini. Kemudian yang keempat, kandungan hadis ini adalah penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, kemudian yang kelima, perbedaan istilah Islam dan iman. Islam menunjukkan amaliyah ibadah yang nampak. Islam. Karena itu ada seperti syahadat kan itu diucapkan.
kemudian sholat, ya, puasa, zakat, ibadah haji, itu kan ibadah lahiriah. Ya, itulah Islam. Kemudian ada iman. Iman menunjukkan amaliah ibadah yang tidak nampak. Iman. Bisa dikatakan iman itu abstrak, ya. Kalau kita bisa menganalogikan iman itu ibarat apa ya? Listrik. Pernah lihat listrik nggak? Pernah lihat listrik? Mungkin ada di antara kita, ada yang pernah lihat listrik nggak? Nggak ada. Listrik itu nggak kelihatan, tapi terasa. Ada dampaknya, ada pengaruhnya. Sebagai contoh, kalau listrik misalnya menyambung ke bohlam, ke lampu, maka akan jadi apa? Nah, menyala. Listrik, ya, masuk misalnya ke istrikaan, maka jadi apa tuh? Istrikaan. Nah, jadi panas. Listrik kemudian terus merambat ke kipas angin, maka berputar. Listrik kemudian masuk ke kulkas, maka jadi apa? Dingin. Nah, listrik masuk kepada tubuh manusia, maka innalillah itu ya, innalillah. Jadi listrik itu memang nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Sama seperti iman. Iman nggak kelihatan, tapi dampaknya ada. Maka kata Syekh Abu Bakar Ar-Razi, iman itu ibarat pohon yang memiliki 7 cabang. Nah, cabang pertama masuk ke dalam hati. Itu buahnya, hati ini sihatul irodah. Inginnya itu yang baik-baik saja. Itu iman. Nah, iman pun bisa masuk, cabang iman itu, ranting iman itu bisa masuk ke mulut, ke lidah. Maka buahnya, lidah itu menjadi mudah atau selalu ingin berzikir kepada Allah. Itu iman. Kemudian iman pun bisa masuk rantingnya itu ke mata. Nah, mata itu kalau sudah terkena aliran iman, maka buahnya akan selalu melihat yang baik-baik. Dan akan selalu mengambil ibarat, mengambil contoh. Jadi tidak akan memandang yang sifatnya itu melecehkan atau meremehkan orang, enggak. Nah, kemudian iman pun bisa merambat ke telinga. Maka telinga itu inginnya itu mendengar yang baik. Dan kata Abu Bakar Ar-Razi, iman itu pun akan merambat kepada tangan. Maka tangan itu nanti kalau sudah terkena aliran iman, jadi inginnya tuh melakukan hal yang baik-baik. Ingin sedekah, ya, ingin melakukan menolong gitu dengan tangan itu. Dan iman itu pun bisa merambat ke kaki. Nah, kalau sudah merambat ke kaki, subhanallah, maka kaki kita ini akan mudah untuk melakukan kebaikan, jalan kebaikan. Pengennya tuh pengen berjamaah, pengen ke majelis taklim. Itu aliran iman luar biasa. Kemudian iman pun bisa merambat ke perut. Maka perut kita ini nanti yang hanya menerimanya itu hanya makanan yang halal. Subhanallah. Dan nanti iman pun akan merambat ke nafsu, maka buahnya adalah akan meninggalkan syahwat. Jadi sudah luar biasa kalau iman sudah menjalar ke dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan menjadi orang yang beriman dan perilakunya menjadi manusia yang soleh. Subhanallah, ya, itu iman. Nah, kemudian yang ketiga, C gitu ya. Jadi Islam dan iman tidak bisa dipisahkan. Jadi seorang muslim pasti mukmin, begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian dari istimbat ini, tingkat yang pertama oleh para ulama bahwa Islam itu diartikan oleh para ulama ketika Nabi menjelaskan tentang Islam, itu dibentuk dalam satu disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Nah, maka ilmu fikih yang disusun oleh para ulama
yang dikemukakan oleh para mujtahid, maka itu adalah sebagai penjelasan daripada Islam, ya. Nah, kemudian yang kedua, iman. Nah, itu oleh para ulama dibentuk dalam satu disiplin ilmu, namanya ilmu tauhid. Itu iman. Dan yang ketiga adalah ihsan, itu menjadi satu disiplin ilmu, namanya adalah ilmu tasawuf. Jadi jelas sekali bahwa ternyata baik ilmu fikih maupun ilmu tauhid dan juga ilmu tasawuf memiliki dasar yang kuat, yakni dari hadis Jibril, ya, yang sudah kita bahas tadi.